Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu sekalian, khususnya peserta diklat penilaian angka kredit jabatan fungsional guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Berau yang saya hormati dan saya banggakan. Bagaimana Bapak Ibu masih bersemangat? Kalau pagi ini tidak praktek ya Bapak Ibu, prakteknya nanti siang. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi Bapak Ibu, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dari unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Kalau pengembangan diri sudah kita bahas, sudah praktek, publikasi ilmiah yang 10 jenis juga sudah kita bahas, dan juga sudah praktek Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan bahas subunsur PKB, nah, unsur PKB, subunsur karya inovatif Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita juga akan praktek, tapi prakteknya nanti ya, yang jam siang kita praktek Bapak Ibu. Oke, masih semangat ya Pak Bu. Oke, kalau begitu izinkan saya share screen. Ini Bapak Ibu, nah ini kita bagi juga. Kita bagi juga untuk karya inovatif ini karena lumayan banyak Bapak Ibu, jadi kita bagi menjadi 2 bagian. Ya, bagian pertama ini nanti kita belum praktek, bagian kedua nanti baru kita praktek. Oke, siap? Sudah Bapak Ibu? Bisa terbaca dengan jelas ini PowerPoint saya? Oke, alhamdulillah kalau bisa. Baik Bapak Ibu. Oh ya, ini biodata saya. Kalau siapa tahu ada yang kelewatan kemarin belum lihat ya. Ini nomor HP saya, blog saya My Blog Dalyana ya. FB saya Dalyana Wong Jogja. Ini alamat saya. Oke, kita lanjut. Ingat Bapak Ibu bahwa yang dinilai angka kreditnya pada penilaian angka kredit guru itu ada unsur utama, ada unsur penunjang. Unsur utama berapa persen Bapak Ibu? Ya, 90%. Kalau aturan lama dulu 80%, sekarang 90%. Itu minimum. Nah, kalau penunjang itu 10% maksimum, artinya penunjang itu boleh 0. Boleh tanpa penunjang. Jadi 100% unsur utama semua boleh. Nah, unsur utama itu ada pendidikan, sudah kita bahas. Pembelajaran atau bimbingan, sudah kita bahas. Nah, kemudian unsur PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dari 3 bagian sudah kita bahas, masih ada 1, yaitu tentang karya inovatif. Komponen PKB, ya, pengembangan diri, publikasi ilmiah sudah kita bahas. Nah, yang ketiga ini, karya inovatif, insya Allah nanti akan kita bahas dalam 2 bagian. Ini bagian yang pertama. Nah, jumlah angka kredit dan jenis publikasi ilmiah dan di dalamnya termasuk karya inovatif yang dibuat oleh guru berdasarkan jabatan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini untuk publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Nah, karya inovatif nanti memang tidak wajib. Yang wajib itu publikasi ilmiah Bapak Ibu di sini, artinya boleh publikasi ilmiah saja atau dengan karya inovatif. Karya inovatif maksimum 50% atau separuh dari ini. Jadi kalau diperlukan 4 ya berarti 2 boleh karya inovatif, 2-nya publikasi ilmiah.
6, berarti boleh 3, boleh 2, boleh 1 untuk karya inovatif, bahkan tanpa karya inovatif boleh. Ini kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu. Pedomannya pun kita sudah jelas, sudah ada pedoman yang jelas, baik itu pengembangan diri, publikasi ilmiah atau karya inovatif. Kalau mau mengetahui tentang apa dan bagaimananya membuat agar diterima, diberi nilai angka kredit, maka pedomannya buku 4. Tapi kalau mau tahu bagaimana cara menilainya, kalau ditolak itu mengapa, itu silakan Bapak Ibu nanti bisa lihat di buku 5. Makanya sekali lagi saya katakan buku 4 dan buku 5 itu hendaklah menjadi buku sakti, buku saku Bapak Ibu, di mana-mana harus dibawa karena mau membuat apapun terkait dengan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu buku 4 dan buku 5. Kalau cuma ingin tahu formatnya, berapa besar angka kreditnya, bukti fisiknya seperti apa, itu cukup buku 4. Tapi kalau mau tahu bagaimana cara menilainya, alasan kenapa kok ditolak, itu silahkan Bapak Ibu bisa lihat di buku 5. Apalagi kalau Bapak Ibu menjadi tim penilai, harus tahu dua-duanya. Andai apa sebenarnya Bapak Ibu meskipun bukan tim penilai harusnya tahu dua-duanya. Supaya kalau begini nanti akan ditolak, berarti kalau membuat jangan seperti itu supaya tidak ditolak. Gitu. Nah, mari kita diskusikan Bapak Ibu. Nah, karya inovatif dan jenisnya. Karya inovatif itu ada beberapa jenis Bapak Ibu. Sedangkan yang dimaksud dengan karya inovatif itu adalah karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan dan atau bagi masyarakat. Jadi karya inovatif itu tidak hanya bermanfaat bagi pendidikan, bagi masyarakat pun bisa diakui sebagai karya inovatif yang diberi nilai angka kredit untuk Bapak Ibu guru. Oke. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, mohon maaf untuk sementara nanti dulu Bapak Ibu ya. Oke, saya paparkan dulu, nanti kalau saya berikan kesempatan untuk bertanya, ya silakan untuk sementara di mute dulu Bapak Ibu ya. Melaksanakan karya inovatif itu, yang pertama jenisnya adalah menemukan teknologi tepat guna. Yang kedua, menemukan atau menciptakan karya seni. Ketiga, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alat peraga atau alat praktek atau praktikum. Yang keempat, mengikuti pengembangan penyusunan standar, penyusunan pedoman, penyusunan soal, dan sejenisnya pada tingkat minimal provinsi Bapak Ibu atau tingkat nasional. Jadi ada 4 jenis ya Bapak Ibu tentang karya inovatif guru itu yang diakui angka kreditnya. 1, menemukan teknologi tepat guna. 2, menemukan atau menciptakan karya seni. 3, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alat peraga, atau alat praktek atau praktikum. Dan yang keempat, mengikuti pengembangan penyusunan standar, penyusunan pedoman, penyusunan soal, dan sejenisnya dengan catatan minimal tingkat provinsi. Jadi kalau tingkat kabupaten kota belum diakui Bapak Ibu ya. Nah, bila ditinjau dari ruang lingkup penggunaan atau pemanfaatan ya, atau durasi atau jumlah karya yang dihasilkan dari karya inovatif keempat-empatnya ini dibedakan menjadi 2. Ada yang tergolong kompleks, ada yang tergolong sederhana. Masing-masing ini memiliki
atau diberikan besar angka kredit yang berbeda. Nah, tentu untuk kompleks angka kreditnya akan lebih besar dibandingkan dengan yang sederhana. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana hubungan antara karya inovatif yang dihasilkan dengan tugas Bapak Ibu sebagai guru? Jadi, ada karya inovatif itu yang dilakukan oleh semua guru. Artinya apa? Semua guru, andaikan melakukan kegiatan karya inovatif ini, maka akan diakui angka kreditnya. Tidak peduli Bapak Ibu jenis guru mapel apa, guru jenjang apa, itu tidak pengaruh. Karena semua dapat melakukannya. Yang kedua, ada yang dapat dilakukan guru, tapi harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Apa yang dapat dilakukan oleh semua guru? Nah, ini Bapak Ibu, karya seni. Jadi Bapak Ibu, guru mapel apapun, kalau Bapak Ibu menghasilkan karya seni, maka akan diakui angka kreditnya. Demikian juga yang kedua tentang karya teknologi tepat guna berupa alat atau mesin dan program komputer. Jadi Bapak Ibu meskipun bukan guru mapel TI atau komputer, tapi kalau menghasilkan program komputer maka tetap diakui angka kreditnya. Karena ini tergolong yang dapat dilakukan oleh semua guru. Jelas, Bapak Ibu? Oke. Nah, kemudian yang dapat dilakukan guru sesuai mapel itu apa? Karya teknologi tepat guna berupa pengembangan bidang sains, teknologi, atau eksperimen. Jadi kalau pengembangan bidang sains, atau teknologi, atau bidang eksperimen, atau model pembelajaran guru bagi guru mapel, model bimbingan bagi guru BK, model evaluasi, manajemen, dan model pengembangan bidang olahraga itu ya sesuai mapel. Demikian juga alat pelajaran atau alat peraga dan alat praktek. Nah, kan Bapak Ibu kalau mau diakui semuanya ya ini yang bisa Bapak Ibu buat. Tapi kalau membuat yang bagian ini harus sesuai mapel. Ini penting Bapak Ibu. Nah, pedomannya ya buku 4, buku 5 tidak ada lain Bapak Ibu ya. Good. Nah, mari kita coba bahas tentang apa, berapa besar angka kreditnya, apa buku fisiknya, bagaimana format atau ketentuannya, serta bagaimana menilainya dari masing-masing jenis karya inovatif yang 4 macam atau 4 jenis tadi. Nah, jangan lupa pedomannya buku 4 dan buku 5. Bapak Ibu. Yang pertama kita akan bahas tentang teknologi tepat guna. Apa itu teknologi tepat guna? Adalah teknologi tepat guna itu selanjutnya disebut karya sains atau karya teknologi. Itu adalah karya hasil rancangan atau pengembangan atau percobaan sains dan atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem, atau teknik tertentu. Saya kira jelas ini Bu, ya. Yang kedua, yang manfaatnya cukup mendukung praktek kehidupan masyarakat dan atau dunia pendidikan sehari-hari.
Nih, tentang definisi dari teknologi tepat guna berdasarkan buku 4. Jadi yang akan dimiliki kalau memenuhi ini, Bapak Ibu. Berapa besar angka kreditnya? Itu kalau kompleks besar angka kreditnya 4, kalau termasuk sederhana angka kreditnya 2. Jenisnya, Bapak Ibu, hasil pengembangan atau metodologi atau evaluasi pembelajaran, pengembangan manajemen, atau pengembangan olahraga yang telah divideokan. Nah, Bapak Ibu, divideokan. Hasil eksperimen atau percobaan sains atau teknologi. Program aplikasi komputer, alat atau berupa alat atau mesin tertentu, termasuk teknologi tepat guna. Ciri-cirinya, penuhi ciri-ciri ini, bermanfaat untuk pendidikan di sekolah atau madrasah, atau bermanfaat untuk menunjang kehidupan masyarakat. Kemudian ada unsur modifikasi atau inovasi bila sebelumnya sudah pernah ada di sekolah atau madrasah atau ada di lingkungan masyarakat tersebut. Artinya kalau di sekolah Bapak Ibu belum pernah ada atau di lingkungan masyarakat Bapak Ibu tinggal belum pernah ada, Bapak Ibu membuat yang pernah ada itu kemudian Bapak Ibu lakukan modifikasi atau inovasi, itu bisa diakui angka kreditnya Bapak Ibu. Yang C, karya teknologi tepat guna yang digunakan untuk masyarakat harus memiliki surat keterangan dari pihak yang berwenang, minimal dari kecamatan atau dari instansi tempat karya teknologi tepat guna itu digunakan. Jadi kalau digunakan di masyarakat ya minimal beri surat keterangan dari camat bahwa itu betul-betul dimanfaatkan atau berguna bagi masyarakat. Kalau di kantor atau instansi tertentu ya keterangan dari kepala instansi yang menjelaskan bahwa itu digunakan di situ. Bukti fisiknya, laporan hasil tentang atau metodologi atau evaluasi pembelajaran atau pembimbingan, pengembangan manajemen atau pengembangan olahraga, dilengkapi video atau film hasil pengembangan dalam compact disk atau flash disk. Ini harus dipenuhi Bapak Ibu ya. B, laporan hasil eksperimen sains atau teknologi dilengkapi dengan foto saat melakukan penelitian dan bukti pendukung lainnya. C, laporan proses pembuatan dan penggunaan program aplikasi komputer dilengkapi dengan soft copy program aplikasi komputer hasil pengembangan dalam compact disk atau flash disk. Jadi kalau ini Bapak Ibu ya yang C, kalau yang D, alat atau mesin, laporan proses pembuatan dan penggunaan alat atau mesin dilengkapi dengan video atau foto karya tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu. Dan lain-lain ini yang banyak Bapak Ibu ya. Semuanya ini, jadi kalau membuat ini tadi Bapak Ibu, kalau membuat yang A, maka ini bukti fisiknya. Kalau yang B, ya yang B ini. Kalau program aplikasi komputer ini buktinya, bukti fisiknya. Kalau alat atau mesin, yang D ini laporan proses pembuatan dan penggunaan alat atau mesin dilengkapi dengan video atau foto karya tersebut. Semua ini dilengkapi atau semua disahkan oleh kepala sekolah. Kategori dan kriteria teknologi tepat guna atau karya sains teknologi itu seperti apa ini Bapak Ibu. Kapan
hasil pengembangan metodologi, evaluasi pembelajaran, pengembangan manajemen atau hasil pengembangan olahraga itu dianggap atau dikategorikan kompleks, itu jika satu atau beberapa karya yang divideokan berdurasi minimal 60 menit. Kalau 30 menit itu sederhana. Kalau kurang dari 30 menit berarti tidak bisa Bapak Ibu. Ini kan minimal 30 menit. Ini minimal 60 menit artinya boleh lebih dari 60 menit. Kalau hasil eksperimen sains atau teknologi, satu karya yang dimanfaatkan masyarakat minimal di tingkat kelurahan atau desa, itu kompleks. Jadi minimal kelurahan atau desa, atau mungkin kalau lebih atas lagi lebih kompleks. Kalau sederhana itu dimanfaatkan minimal di tingkat sekolah. Jadi kalau di tingkat sekolah saja keterangannya itu maka sederhana. Nilainya tadi 2 Bapak Ibu ya. Program aplikasi komputer. Satu karya dimanfaatkan masyarakat minimal tingkat kelurahan atau desa. Itu kompleks. Kalau tingkat sekolah itu sederhana. Karya alat atau mesin serbaguna, satu karya yang dimanfaatkan masyarakat minimal sama ya, tingkat kelurahan atau desa. Nah, kalau tingkat sekolah itu sederhana. Ini kategori kriteria dan kriteria teknologi tepat guna karya sains atau karya sains teknologi. Nah, format laporannya seperti apa untuk teknologi tepat guna atau karya sains teknologi tadi? Ini Bapak Ibu ada halaman judul memuat jenis laporan. Tuliskan laporan pembuatan karya sains teknologi, nama karyanya apa, nama pembuat, NIP, kalau PNS, dan nama sekolah atau madrasah. Kalau ini dipenuhi halaman judulnya ini. Halaman pengesahan berisi pengasahan oleh kepala sekolah madrasah. Halaman pernyataan berisi pernyataan keaslian atau belum pernah diusulkan oleh guru yang bersangkutan. Kemudian kata pengantar, daftar isi, nama karya sains teknologinya, tujuannya, manfaat, kemudian rancangan atau desain karya sains teknologinya dilengkapi dengan gambar rancangan atau diagram alir, serta daftar dan foto alat dan bahan yang digunakan. Kemudian prosedur pembuatan karya teknologi dilengkapi dengan foto pembuatan. Penggunaan karya teknologi di sekolah atau madrasah atau di masyarakat dilengkapi dengan foto penggunaannya. B. Foto tambahan dapat ditempatkan pada lampiran. Untuk pengembangan model harus disertakan atau dikirimkan soft copy video model yang dikembangkan. Tadi ya. Untuk program aplikasi komputer atau soft copy program harus disertakan atau dikirimkan foto atau video atau soft copy video program aplikasi komputer itu. Dan ada surat keterangan dari masyarakat pengguna karya sains teknologi bila dipakai oleh masyarakat. Ini Bapak Ibu formatnya. Kalau format laporan eksperimen atau percobaan sains teknologi kurang lebih Bapak Ibu ya formatnya ya. Halaman judul, halaman pengesahan oleh kepala sekolah, ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, bab 1 pendahuluan. Menuliskan latar belakang, tujuan, manfaat, baru bab 2 landasan teoretik atau tinjauan pustaka atau teori umum dan teori tentang teknisnya. Bab 3 prosedur dan hasil eksperimen. A. Persiapan. B. Objek dan variabel eksperimen. C. Alat dan bahan yang digunakan. D. Langkah-langkah penyiapan eksperimen.
E. Pelaksanaan eksperimen. F. Langkah-langkah eksperimen. G. Hasil eksperimen. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Ada daftar pustaka dan lampiran. Lampiran berupa data rincian eksperimen, foto pelaksanaan eksperimen, dan bukti pendukung lainnya. Ini kalau laporan eksperimen atau percobaan sains teknologi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan sebelum kita masuk membahas tentang menciptakan karya seni. Silakan kalau ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, menciptakan karya seni. Pengertian menciptakan karya seni itu adalah menemukan atau menciptakan karya seni itu adalah proses merefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai medium seperti rupa, berarti nanti jadi seni rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberi makna transendental dan edukatif, baik spiritual maupun intelektual, bagi manusia dan kemanusiaan secara individual maupun secara kolektif atau bersama. Makanya karya seni itu semua orang punya jiwa seni masing-masing. Maka membuat karya seni diakui untuk semua guru, bukan hanya guru seni. Jelas Bapak Ibu ya, tadi sudah. Jenisnya Bapak Ibu, ada seni sastra. Jadi kalau Bapak Ibu, guru apapun membuat novel, cerpen, puisi, naskah drama, teater atau film, itu akan diakui angka kreditnya. Seni rupa, ya logam, kayu, keramik, lukisan, patung, ukiran, itu masuk seni rupa. Desain komunikasi visual, nih, merancang sampul buku, buat poster, brosur, fotografi, animasi, film, kompani profil, ini masuk dalam karya seni ya. 4, seni musik atau suara, bisa lagu, bisa aransemen musik, seni busana, baju, celana, rok. Kalau jahit sarung ya enggak Bapak Ibu ya. Jahit sarung kan hanya dijahit gitu aja ya. Seni pertunjukan, ini Bapak Ibu, teater, drama, tari, sendra tari, ensemble musik. Nah, ini semua Bapak Ibu kalau menghasilkan karya seni atau menciptakan karya seni ini, Bapak Ibu guru apapun bisa diakui angka kreditnya. Berapa besar angka kreditnya? Sama Bapak Ibu, kalau kompleks itu 4, kalau sederhana 2. Bukti fisiknya. Nah, bukti fisiknya itu terbagi ke dalam 3 bagian ya Bapak Ibu. Ada yang dapat, bukti fisiknya itu dapat disertakan langsung tanpa laporan penciptaan. Jadi, barangnya saja tidak usah dilengkapi dengan laporan. Itu apa? Seni sastra yang terdiri dari novel itu ya cukup buku novelnya saja, tidak usah dibuat laporan pembuatan novel. Kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama, naskah teater, naskah film. Jadi ini Bapak Ibu tidak usah disertakan laporan dan langsung diserahkan. Kalau dalam bentuk buku ya bukunya. Kemudian kelompok yang kedua dapat disertakan langsung dengan menulis laporan penciptaannya. Jadi di samping barangnya juga disertai dengan laporannya. Apa saja itu? Ada seni rupa seperti benda-benda, souvenir, film, animasi, cerita. Ini harus di samping bendanya disertai laporan penciptaannya. Seni desain grafis seperti sampul buku, poster, brosur, fotografi, ini harus
sertakan laporannya, termasuk juga seni musik rekaman. Jadi kalau Bapak Ibu membuat ini, bukti fisiknya disertakan, disertai dengan laporan. Kelompok yang ketiga, tidak dapat disertakan langsung dan harus menulis laporan penciptaannya. Itu apa saja? Seni rupa seperti lukisan, patung, ukiran, keramik ukuran besar, baliho, ini kan tidak mungkin. Ini dibawa ke tim penilai, memenuhi ruangan. Termasuk busana. Jadi Bapak Ibu buat busana, busananya tidak usah diserahkan ke tim penilai. Cukup laporannya. Juga seni pertunjukan seperti teater, tari, sendera tari, ensemble musik. Ini mana mau menyerahkan tari? Ya, Bapak Ibu, jadi ini cukup Bapak Ibu mengirimkan laporan penciptaan. Bisa dimengerti Bapak Ibu sampai di sini. Kalau ada dipersilakan, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ada Pak? Pak Satriawan mau tanya, Pak Rudi, Pak Adras, Bu Lili, silakan. Oh, tidak ada. Jangan-jangan ngantuk nih. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Nah, bukti fisik karya sastra berupa novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan naskah drama itu berupa buku asli yang diterbitkan oleh penerbit ber-ISBN, oleh penerbit bereditor sastra, dan diedarkan di masyarakat. Naskah berbentuk clipping, cerpen atau puisi dari surat kabar atau majalah sastra juga harus berupa naskah asli, bukan fotokopi. Diperhatikan Bapak Ibu. Harus potongan asli dari koran misalnya atau dari majalah. Tidak boleh fotokopi. Semua karya sastra itu harus dilampiri surat pernyataan keaslian karya dan pengesahan oleh kepala sekolah. Ini jelas Bapak Ibu diperhatikan kalau Bapak Ibu membuat ini novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan naskah drama. Artinya kalau puisi yang Bapak Ibu buat itu terjajar-jajar di koran misalnya berhari-hari, bisa Bapak Ibu buat clipping. Dan harus asli. Nah, untuk seni rupa berupa souvenir, seni desain grafis, karya seni musik, dan karya seni film, ini bukti fisiknya benda karya seni yang dinilaikan, laporan deskripsi proses kreatif penciptaan, keterangan identitas pencipta disahkan oleh kepala sekolah, pernyataan kebenaran, keaslian, dan kepemilikan karya seni, serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah. Kemudian yang kelima, surat keterangan berupa, ini pilih salah satu. Jadi di samping A sampai D tadi, harus ditambahi salah satu dari 1, 2, 3 ini. Yaitu surat keterangan telah dipamerkan, atau dipublikasikan, atau diedarkan. Kalau ini tidak ada, boleh yang kedua, surat keterangan telah memenangkan lomba minimal tingkat kabupaten atau kota. Kalau membuat ini, Bapak Ibu, ini bukti fisiknya ditambah ini salah satu. Atau kalau 1, 2 tidak ada, bisa yang ketiga, surat keterangan dari pihak yang berwenang. Siapa mereka? Bisa Dewan Kesenian, asosiasi seni, atau dinas yang relevan, dinas pariwisata atau dinas pendidikan itu. Bahkan nanti Bapak Ibu ya. Bukti fisik karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat diserahkan langsung. Apa itu? Nah, ini foto-foto karya atau video dalam compact disc atau flash disk, laporan deskripsi proses kreatif penciptaan, keterangan identitas pencipta, dan pernyataan kebenaran keaslian atau kepemilikan karya seni, serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah.
Kemudian surat keterangan berupa boleh pilih salah satu. Keterangan telah dipamerkan atau dipublikasikan atau diedarkan. Surat keterangan telah memenangkan lomba minimal tingkat kabupaten kota, atau surat keterangan dari pihak yang berwenang, Dewan Kesenian, asosiasi seni, atau dinas yang relevan. Kategori dan kriteria karya seni, Bapak Ibu, ini ya. Ini kategori kompleks yang angka kreditnya 4, sederhana angka kreditnya 2. Kalau novel itu kalau Bapak Ibu mengajukan 2 judul maka termasuk kompleks, nilainya 4, kalau 1 judul 2. Naskah drama, mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian naskah drama atau film, kalau 2 judul kompleks ya nilainya 4, kalau 1 judul 2. Buku cerita bergambar, nih Bapak Ibu. Buku cerita bergambar, maaf tadi baru. Ini buku cerita bergambar, buku kumpulan cerpen, silakan Bapak Ibu tidak usah saya baca satu persatu ya Bapak Ibu. Clipping cerpen buatan sendiri, nah, ini kalau kumpulan puisi minimal 20 judul Bapak Ibu, kalau 20 judul itu sederhana. Cerpen itu 5 judul sederhana, kalau mau kompleks ya 10 judul. 2 kalinya ya Bapak Ibu. Clipping, puisi buatan sendiri 40 judul itu kompleks, 20 judul sederhana. Lagu yang direkam kalau karya musik 6 judul itu kompleks, 3 judul itu sederhana. Naskah aransemen musik 10 judul itu kompleks, 5 judul sederhana. Yuk. Kalau jenis karya desain komunikasi visual, nah, desain komunikasi visual, mohon maaf terdebel Bapak Ibu ya, berupa film, cerita, dokumentasi, animasi, sinetron, wayang, company profil, itu kalau durasi waktu tampil 30 menit itu kompleks, 15 menit sederhana. Baliho, kalau baliho Bapak Ibu 6 buah itu kompleks, 3 buah sederhana. Poster, pamflet, brosur 20 buah kompleks, 10 buah sederhana. Kreasi busana minimal 5 jenis itu sederhana, 10 jenis kompleks. Lukisan 6 judul, 3 judul. Patung kompleks 6 judul, 3 judul sederhana. Ukiran 6 judul, 3 judul. Keramik ya. Kalau kompleks 6 judul, sederhana 3 judul. Seni fotografi 20 judul, Bapak Ibu baru kompleks, minimal 10 judul. Pak, kalau cuma 5 judul ya, apakah dapat nilai 1? Tidak. Jadi minimal 10 judul Bapak Ibu. Kalau Bapak mengajukan 8 judul pun tidak akan dapat angka kredit. Tolong ketentuan ini diperhatikan. Souvenir itu minimal 5 judul. Jadi kalau Bapak Ibu cuma dapat 3 judul ya, bukan tidak diberi nilai 1, bukan, tapi tetap tidak akan dinilai. Karena minimal 5 judul baru termasuk sederhana angka kreditnya. Angka kreditnya. Nah, kemudian seni pertunjukan. Ini 1 judul drama. Ini Bapak Ibu ya, durasinya 60 menit, ini 30 menit. Jadi kalau Bapak Ibu membuat ini, maka kalau Bapak Ibu durasi 30 menit, itu nilai angka kredit 2, masuk sederhana. Kalau 60 menit, kompleks, nilainya 4. Kurang dari 30 menit, ya tidak dinilai, karena ini minimal 30 menit. Ini harus Bapak Ibu pahami nih. Makanya buku 4, buku 5 itu harus Bapak Ibu selalu buka. Tidak harus hafal, tapi Bapak Ibu harus buka kalau mau membuat apapun. Nah, laporan portofolio penciptaan karya seni. Ini Bapak Ibu. Format kerangkanya. Ini Bapak Ibu. Sampel depan berisi judul, nama pencipta, NIP, nama dan logo sekolah. Kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, atau daftar gambar.
Bagian 1 pendahuluan, latar belakang, ide, penciptaan, makna, dan tujuan. Bagian 2 refleksi, proses kreatif penciptaan. Nih, kalau usah saya baca satu-satu, silakan Bapak Ibu. Nanti di buku 4 ada ini, silakan nanti dibaca. Baru bab 3 penutup, kemudian 7 referensi atau kepustakaan, dan lampiran. Laporan portofolio fisik harus dilampiri bukti tertulis dari Bapak Ibu. Biodata ringkas pencipta, surat pernyataan kepala sekolah, benaran keaslian kepemilikan, itu surat keterangan pilih salah satu tadi sudah Bapak Ibu ya. Apakah sudah dipamerkan, sertifikat memenangkan lomba, atau clipping resensi dari media massa cetak atau elektronik nasional, atau provinsi, kabupaten, kota. Nah, mau ditunjukkan contoh laporan teknologi tepat guna dan contoh laporan karya seni, Bapak Ibu? Oh, mau semua ternyata. Ternyata tertarik juga membuat karya seni ya Bapak Ibu. Oke, kalau begitu akan saya berikan contoh-contohnya, tapi cepat saja ya Bapak Ibu ya. Sudah mundur nih. Ya. Oke, ini contoh-contohnya sudah kami siapkan Bapak Ibu. Mulai dari ini teknologi tepat guna. Pembuatan pompa hidran oleh Dr. Andes Agus Mulyono. Ini singkat saja. Nah, ini contohnya disertai foto Bapak Ibu. Ini tidak usah saya baca ya, capek ya. Ini contoh-contoh saja, nanti kalau membuat paling tidak seperti ini ya. Ini. Membuat pompa hidran. Jadi kalau Bapak membuat teknologi tepat guna nih, dokumentasi dari Bapak Sulipan ya Bapak Ibu. Ini pengolahan limbah udang windu secara kimiawi dengan ini Bapak Ibu, ini karya Pak Abun. Ini. Pendahuluan latar belakang, maksud dan tujuan, bab 2, kepustakaan. Ya. Ini juga karya Pak Dr. Sulipan Bapak Ibu ya. Ini ketika saya mengikuti diklat tim penilai angka kredit jabatan fungsional guru. Ya. Tahun berapa waktu itu ya? 2013 ke 2015. Nah, contoh yang lain. Ini eksperimen teknologi tepat guna laporan eksperimen fotosintesis. Ini pendahuluannya, latar belakang, tujuan, metode eksperimen, waktu dan tempat, alat dan bahan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu. Ini bisa untuk referensi contoh ya. Pembahasan penutup daftar pustaka. Itu Bapak Ibu, ada satu lagi. Nah, ini laporan karya teknologi tepat guna juga. Pembuatan peralatan pengolah sampah organik menjadi bahan bakar alternatif briket atau biwarang. Ini dulu Bapak Ibu ya. Karena sudah, ini 2008 ya, Sleman, Yogyakarta. Ya. Briket itu. Kalau sekarang ya sudah mungkin tidak heran. Waktu itu tentu ini hal baru Bapak Ibu ya. Sampah menjadi briket. Ini dokumentasi dari Pak Dr. Sulipan ya. Ibu ya, cepat saja, ini banyak halamannya. Ini ada foto gambarnya ya, ketika alat digunakan.
Oke, Bapak Ibu, itu contohnya ya. Sekarang karya seni. Nah, contoh karya seni. Nih, lampiran 1, model kerajinan berbasis kearifan lokal. Juga dokumentasi Dr. Sulipan juga ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat karya seni tentang karya kerajinan ya seperti ini kurang lebih buku fisiknya. Ikuti buku 4, ikuti format di buku 4. Banyak halamannya. Ya tepat ya Bapak Ibu. Ini ada foto-fotonya, cara membuat, masalah keunggulannya. Maka nanti Bapak Ibu kalau ingin membuat ini bisa dimodifikasi di ATM ya. Ambil, tiru, dan modifikasi dari daftar pustaka. Ada lagi lampiran proses produksi. Ini sebenarnya waktu itu memang belum ada buku pedoman yang jelas. Jadi tahun 2008 pedoman itu baru ada tahun 2012 Bapak Ibu ya. Sehingga mohon dimaklumi kalau ini mungkin kurang sesuai dengan apa yang ada di buku 4 dan buku 5 misalnya. Dan seterusnya ya. Lagi ini model desain produk tas tas tenteng dari bambu. Ini kerajinan tangan ya, karya Bunga Tinah ya, SMK Negeri 5 Yogyakarta. Ini sudah diakui angka kreditnya ini dulu Bapak Ibu. Identitas penciptaan, kata pengantar. Ibu ya. Contoh-contoh tidak usah saya satu-satu, yang jelas ini ada contoh-contohnya. Nanti bisa dilakukan Bapak Ibu modifikasi ya. Ini ada pengesahannya, lampiran, sertifikat tadi kan. Bisa salah satu, ini malah banyak ya. Malah salah banyak. Nah, itu tadi yang lampiran berapa Bapak Ibu? Nah, ini penciptaan karya seni monumental diajukan. Nah, ini isinya judul karya Gajah, dinamisasi gerak, kuda lumping, dinamika, paduan ceria. Ini 5 judul lukisan Bapak Ibu ya. Kan tadi minimal 5. Lihat Bapak Ibu kata pengantar, kurator seni ya. Ada gajah. Ini Bapak Ibu. Pencipta. Ini kata pengantar. Daftar isi. Daftar isinya melambat di halaman tinggalan. Nah, foto karya seni. Ini Bapak Ibu. Hasil karyanya. Nah, itu foto sapu gajah. Karya seni. Nah, ini. Cukup banyak Bapak Ibu ya. Nih, nah. Piagam-piagamnya banyak ini. Kuda lumping dan seterusnya. Nanti. Nah, satu lagi. Ini nah, tari Pancasakti. Dan ini kalau Bapak Ibu menemukan tari yaitu pengantar. Ini kata pengantar dari ini kata pengantar dari macam-macam Bapak Ibu ya. Ada tarisi. Ini. Landasan. Ini cukup banyak Bapak Ibu ya halamannya. 22 halaman. Kita lihat gambar-gambarnya aja. Ini apa?
koreografi tari Pancasakti, ya itu Bapak Ibu ada gambarnya ya. Tulis saja gambarnya, digambar pakai tangan tidak masalah, yang penting jelas. Nah itu gambar-gambarnya. Nah itu fotonya, sertifikat. Nah mungkin sementara itu Bapak Ibu tentang karya inovatif ya. Bagian pertama yang tadi kita bahas teknologi tepat guna dan karya seni ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjut dengan jenis karya inovatif yang ketiga, keempat. Kalau tadi 1, 2 ya teknologi tepat guna dan karya seni. Baru nanti kita akan bahas tentang alat peraga, alat pelajaran, praktek, dan mengikuti pengembangan pedoman, kurikulum, dan sejenisnya, soal dan sejenisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Mohon maaf. Kalau ada yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu. Ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan untuk bagian yang kedua dan praktek nanti Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau praktek lebih bersemangat. Praktek membuat alat peraga. Insya Allah Bapak Ibu ya, ATM lagi. Insya Allah kami siapkan draftnya. Kiranya demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Tapi tetap berharap mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu khususnya, maupun bagi Bapak Ibu guru pada umumnya dimanapun saja berada. Itu harapannya, mudah-mudahan demikian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.